Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them all things whatsoever I have commanded you. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara anak-anak muda di Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem. Ya, pagi hari ini kita akan beribadah bersama menyambut kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, mari semua kita yang sudah berkumpul di rumah, mari persiapkan diri, persiapkan hati kita untuk beribadah bersama pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami datang merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu, dan menaikkan segala ucapan syukur kami di hari yang indah ini ya Tuhan, menyambut Tuhan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bukan peristiwa yang sembarangan, bukan peristiwa yang biasa-biasa, tetapi peristiwa yang begitu luar biasa karena Allah yang sudah datang ke dunia ini bersama-sama dengan manusia dan kemudian mati di atas kayu salib dan dibangkitkan. Dan hari ini kami memperingati Tuhan kenaikan-Mu ke surga. Tuhan, betapa Engkau luar biasa dan betapa Engkau begitu mengasihi gereja-Mu, sehingga Tuhan terus kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah ini. Kami mau memuji menyembah-Mu. Kami mau menikmati firman-Mu yang memperlengkapi, yang terus Tuhan memperlengkapi gereja-Mu, menyambut kembali kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami mau menyukakan hati-Mu, kami mau berglori, kami mau bersorak-sorai melalui pujian penyembahan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa di dalam surga. Haleluya. Setiap kita katakan amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian ini sama-sama. Haleluya. Katakan kiri kananmu bahwa kita adalah milik Allah. Oh amin. Hanya Engkau ya Tuhan milik kami satu-satunya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingin di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Amin. Kuatku, alat sumber, kuatku, katakan alat sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Kau. Mari semua. Tak ku andalkan. Jangan ada yang berdiam diri. Mari sama-sama nyanyikan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Alat sumber, kuatku, katakan alat sumber, kuatku, alat sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Sama-sama alat sumber, kuatku, alat sumber, kuatku, alat sumber, kuatku dan bagianku selamanya.
dan pelamahan alat sumber kuatku, alat sumber kuatku, alat sumber kuatku dan bagianku selamanya. Alat sumber, alat sumber, katakan amin. Alat sumber kuatku, alat sumber kuatku dan bagianku selamanya. Alat sumber kuatku, alat sumber kuatku, alat sumber kuatku dan bagianku selamanya. Alat sumber kuatku, alat sumber kuatku, alat sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, katakan selamanya. Haleluya. Oh, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Sungguh luar biasa pagi hari ini. Allah menjadi sumber kekuatan kita. Ya, Dia yang menjadi bagian kita selama-lamanya. Kalau hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan ke sorga, kita semua percaya bahwa Dia sedang menyiapkan tempat di sorga bagi kita orang-orang yang percaya. Kelak kedatangan yang kedua akan menjemput orang-orang percaya untuk dibawa bersama-sama di dalam kerajaan-Nya, di dalam perjamuan anak domba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau persiapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Kami mau naikkan satu pujian dan penyembahan kepadamu ya Bapa. Haleluya. Mari semua siapkan hati kita lebih lagi, lebih dalam lagi. Mari buka hati kita lebar-lebar. Buka pikiran kita seluas-luasnya. Kita dapat menikmati pujian penyembahan bersama Dia. Menikmati firman pagi hari. Oh Tuhan, nyanyikan sama-sama. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Mari semua nyanyikan. Karena Roh-Mu bawa hatiku, penyembahanku terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku,
Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin akan anugerahnya bagi kita semua. Oh, hamba yang berkenan, mari semua nyanyikan sama-sama. Mengikut Yesus, oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua, kami lepaskan semua hak kami untuk mengenal kehendak-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Demi gereja-Mu ya Tuhan, kami mau mengiring Engkau Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi katakan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jesus is
betul-betul memuja Engkau. Engkaulah yang terindah, dan segala keindahan dunia sungguh pudar dibandingkan Engkau. Biarlah itu menjadi iman kami, menjadi sikap hati kami sebagai umat kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami rindu dengar suara firman-Mu, mengerti kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami dapat pencerahan, dapat pewahyuan dari firman. Terpujilah Engkau, Tuhan kami, Raja kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semua saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi hari ini, biar hati kita bersuka cita semua ya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Luar biasa ya. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan, apa yang penting untuk kita boleh mendapatkan makna dari peringatan hari ini. Siapkan dirimu, siapkan Alkitab, kalau perlu siapkan alat tulis saudara, supaya saudara dapat mengerti dan menulis ayat-ayat yang penting untuk nanti saudara pelajari sendiri di rumah. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan membahas tema Jalan Kerajaan, Jalan Kemuliaan. Tema kita pagi hari ini, Jalan Kerajaan, Jalan Kemuliaan. Kita buka Alkitab kita saudaraku, kita langsung melihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-14. Kita akan bagi beberapa segmen untuk membacanya, dan kita mari sama-sama menangkap apa yang Tuhan mau katakan. Kita mulai baca Kisah 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat 1 sampai 3 ini saudaraku? Bahwa Lukas, penulis dari kitab Para Rasul ini saudaraku, seorang tabib, seorang dokter zaman itu, dia menulis kepada Theophilus dan dia mengatakan begini, aku menulis yang lalu, yaitu di kitab Lukas, Injil Lukas, adalah tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Saudara, kita bisa teliti ya, kitab Lukas, bahkan Matius, Markus, sampai Yohanes itu bicara tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan Yesus. Sampai ia terangkat, yang hari ini kita peringati. Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai. Jadi saudaraku, hari ini kita peringati Tuhan sudah berkarya 3,5 tahun. Tuhan telah melaksanakan kehendak Bapa dan dia telah menderita saudaraku ya. Ia menderita untuk terima kemuliaan yang hari ini kita peringati, ia naik terangkat ya. Tapi sebelum keterangkatannya ada penderitaan. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi 40 hari Tuhan ketemu beberapa kali dengan murid-murid untuk menunjukkan dia hidup. Walaupun dia mati tapi dia hidup. Saudaraku, ini pun akan menjadi jalan buat kita orang percaya. Walaupun kita dipanggil Tuhan pulang, saudaraku, kita meninggal,
mama papa mungkin, kakek nenek mungkin, orang-orang yang kita kasihi mungkin, tapi kalau kita di dalam Kristus, kita tahu tubuhnya mati, tapi rohnya hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan buktikan itu dan kita boleh mengatakan ya dan amin. Sebab 40 hari, saudaraku, ia menampakkan diri. Dan yang penting yang kita baca di sini, untuk apa Tuhan menampakkan diri? Ada orang berpendapat begini, untuk menghibur murid-murid. Enggak salah juga. Memang dia menampakkan diri untuk meneguhkan hati murid-murid yang kecewa berat, yang sakit berat hatinya, yang menjadi tawar, ya, menjadi tidak berpengharapan lagi iring Yesus. Tuhan memang menampakkan diri sehingga mereka semua terhibur, dikuatkan dan dikuatkan lagi. Tapi saudaraku, enggak cukup sampai di situ. Ada satu perkara yang penting kenapa Tuhan menampakkan diri 40 hari, yaitu dikatakan di sini, dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku, kepentingan yang esensi kenapa Tuhan menampakkan diri berkali-kali bukan juga untuk show, bukan untuk menunjukkan kehebatannya, tidak. Tapi dia sedang menyatakan tentang kerajaan Allah. Jadi saudaraku, hal kerajaan Allah ini sejak awal Yesus datang sudah terus dibahas. Sampai Yesus mau terangkat ke sorga, kembali Tuhan tegaskan. Berarti hal kerajaan Allah ini sangat penting. Dari awal sampai akhir Tuhan ada di bumi, dia bahas terus. Nah, kita mau melihat apa pentingnya hal kerajaan Allah ini, saudaraku. Karena kalau kita ingat, kita punya warta, saudara masih ingat warta Yerusalem kita? Kita punya fokus tahun ini adalah murid yang hidup dalam kerajaan Allah. Maka kita harus mempelajari dan mengikuti, bahkan saudaraku, kita hidup di dalam kerajaan Allah ini. Saya mengajak saudara membuka Lukas 4 ayat 43. Di sini dikatakan, Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Saudaraku, kalau kita boleh berkata begini, Tuhan untuk apa dia diutus ke dalam dunia ini? Maka ada satu kalimat pendek yang kita bisa katakan sesuai firman barusan, adalah Yesus diutus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Kita jadi mengerti kenapa sejak awal kehadirannya sampai akhir kehadirannya di bumi, ia terus-menerus bicara tentang kerajaan Allah. Kita lihat lagi ayat lain untuk meneguhkan kita. Mari kita baca di Matius 21, saudaraku. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-43. Dikatakan di sini, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kata-kata ini Yesus sampaikan kepada bangsa Yahudi, bahwa kerajaan Allah diambil dari mereka dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Siapakah bangsa ini, saudaraku? Ini bicara bangsa dalam makna rohani yang kita kenal sebagai gereja. Jadi hal kerajaan Allah yang awalnya Tuhan mau serahkan itu kepada satu-satunya bangsa, bangsa Yahudi. Kemudian saudaraku,
Kita kenal ya lewat perjanjian lama betapa bangsa ini mengeraskan hati dan tidak mau memberi diri mereka hidup di dalam kerajaan Allah. Maka Yesus berkata, aku pindahkan kerajaan itu dari bangsa Israel kepada satu bangsa, yaitu gereja. Nanti ketika kita akan merayakan Pentakosta, saudaraku, di sanalah gereja dilahirkan. Ya. Kalau gereja dilahirkan untuk apa? Ayat tadi mengatakan supaya gereja memberikan buah kerajaan. Nah, saudaraku, jadi betapa pentingnya gereja untuk mengerti tentang Injil Kerajaan Allah. Betapa pentingnya gereja untuk hidup di dalam Kerajaan Allah. Karena untuk kerajaan Allah lah gereja itu dibentuk, dibangun, dirawat oleh Tuhan, diberikan senantiasa anugerah demi anugerah. Di tengah sakit Tuhan beri kesembuhan, di tengah saudaraku kelelahan Tuhan beri penguatan, di tengah kelemahan Tuhan bangunkan kita, diberi kekuatan baru. Di tengah kesulitan persoalan kehidupan kita, kenapa Tuhan terus menerus merawat kita? Kenapa Tuhan terus menerus ikut di dalam kehidupan orang percaya? Karena Tuhan punya rencana kerajaan Allah harus ditegakkan di dalam hidup gereja, saudara dan saya. Kita baca lagi satu ayat, saudaraku. Matius 24 ayat 14. Masih tentang kerajaan Allah. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, Alkitab mencatat, kalau kita bertanya-tanya kapan ya Tuhan kembali, kapan dunia ini akan berakhir? Saudaraku, salah satu tanda yang luar biasa, Tuhan katakan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian buat semua bangsa. Saudaraku, sekali lagi Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Apakah keselamatan kita beritakan? Iya, tapi enggak cukup keselamatan. Apakah berkat yang kita beritakan? Oke, enggak cukup berkat. Apakah kesembuhan yang kita beritakan? Apakah pengharapan di dalam Tuhan yang kita beritakan? Iya, tapi itu tidak cukup. Seluruhnya, saudaraku, harus masuk dan mencapai esensi dari Injil kerajaan Allah. Jadi nanti kita akan ketemu ayat yang menjadi tugas kita menyangkut Injil kerajaan ini. Tapi paling tidak, saudaraku, kita menangkap poin pertama dari pembahasan firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan menganggap penting tentang kerajaan Allah di muka bumi, dan itu ada pada hidup gereja. Mari kita mau jadi gereja yang menghidupi kerajaannya, gereja yang hidup di dalam kerajaannya, bukan gereja asal gereja, bukan gereja yang memikirkan perkara-perkara jasmani dan jiwani, tapi gereja yang memikirkan kerajaan Allah adalah gereja yang memikirkan hal-hal batiniah, hal-hal rohani. Maka salah satu ayat yang kita kenal bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketiga perkara itu, saudaraku, bukan perkara jasmani, bukan perkara daging, tapi perkara rohani. Tahukah saudara kenapa kita ada di situasi ini hari-hari ini? Tuhan sedang mendorong, menggiring kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk tidak hidup melihat perkara yang jasmani. Yang penting cukup makan, yang penting cukup di dalam segala sesuatu.
tidak perlu mengejar yang lebih daripada cukup, saudaraku, supaya kita fokus kepada kerajaan Allah, hal-hal yang batinia. Puji Tuhan. Kita lanjut pembacaan kita. Ayat 4 sampai ayat 5 dari Kisah Rasul pasal 1. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, murid-murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, ini janji Tuhan Yesus, janji Bapa juga untuk mengirimkan Roh Kudus. Roh kuasa itu, saudaraku, ya, roh kehidupan telah ada pada murid-murid ketika mereka percaya. Dan ketika Yesus bangkit, lalu Yesus menghembusi setiap murid dengan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus sebagai roh kehidupan, saudaraku, kita terima ketika kita menjadi percaya. Tapi Roh Kudus sebagai roh kuasa untuk melayani, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, itu perkara yang kedua. Dan diingatkan di Kisah Para Rasul ini, saudaraku, supaya murid-murid menantikan, karena ada urapan Roh Kudus sebagai roh kuasa untuk mereka semua. Ini akan kita bahas nanti ketika kita memperingati pencurahan Roh Kudus, sesuatu yang dahsyat, saudaraku, yang boleh terjadi. Ini menjadi satu janji yang kita gereja GKPY ini, saudaraku, kita pernah mengalaminya, ya, hampir 50 tahun yang lalu, dan kita sekarang sedang menantikan curahan Roh Kudus yang terakhir di akhir zaman ini, dan kita percaya ini akan menjadi penantian yang luar biasa. Bagaimana kita menantikannya, nanti kita pelajari di bagian bawah ini, saudaraku. Berikutnya, itu hal yang kedua, kita menantikan kuasa Roh Kudus, pencurahan yang terakhir, saudaraku. Kemudian ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat ini menunjukkan murid-murid belum betul-betul mengerti apa itu kerajaan Allah. Padahal berulang kali, saudaraku, di Injil kita mendengar Tuhan Yesus bicara soal kerajaan Allah. Tapi di ayat 6 ini murid-murid masih enggak ngerti. Murid-murid masih nanya, Tuhan, kapan katanya engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini murid-murid pikirannya masih belum berubah. Masih pikiran yang lama. Masih berpikir kerajaannya itu kerajaan dunia, ya. Kehebatannya juga dunia, kemuliaannya juga dunia, ya. Masih hal-hal dunia yang dipikirin sama murid-murid. Mungkin juga kita umat Tuhan hari-hari ini masih seperti murid-murid, belum mengerti hal kerajaan Allah yang sesungguhnya. Masih yang dipikirin yang kelihatan. Padahal kerajaan Allah bukan bicara hal yang kelihatan, karena bicara hal-hal yang batinia, hal-hal yang rohani yang ada di dalam kita. Saya sungguh rindu, saudaraku, Tuhan mau kita semua gerejanya menghidupi kerajaan Allah. Mari kita lebih lagi, ya, merindukan perkara ini menjadi satu pewahyuan. Kalau saudara sekarang belum mengerti, ya, selama saya bicara ini kerajaan Allah, saudara belum mengerti, baiklah saudara berkata, Tuhan, tunjukkan kepadaku, ajar aku, berikan pencerahan, berikan pewahyuan-Mu supaya aku menangkap hal kerajaan Allah yang menurut Tuhan Yesus begitu pentingnya, sehingga berulang kali Tuhan Yesus ajarkan ini kepada murid-murid. Dan ternyata kalau belum ada pewahyuan, belum ada pencerahan, hanya sedikit saja yang bisa dimengerti. Kita butuh pencerahan,
Kita butuh pewahyuan saudaraku, supaya lebih dalam lagi kita mengerti hal kerajaan Allah. Satu rahasia yang tidak akan dimengerti oleh orang yang tidak percaya. Hal kerajaan Allah hanya dapat dimengerti orang percaya. Dan orang percaya yang mau terus belajar lagi dan belajar lagi. Puji nama Tuhan, semoga kita menjadi orang-orang percaya yang terus merindukan, mengerti, dan hidup dalam kerajaan Allah. Kemudian saudaraku, ayat 9 sampai ayat 11 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Wow, saudaraku, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Luar biasa. Enggak pakai teknologi apapun, enggak pakai tali, enggak pakai apa, tapi oleh kuasa Tuhan dia terangkat. Hukum gratifikasi kalah saudaraku. Enggak berlaku hukum gratifikasi. Yang berlaku adalah kekuatan, kemuliaan, kuasa Tuhan. Itulah yang mengangkat Tuhan Yesus naik ke sorga. Bahkan saudaraku, Tuhan janjikan kita orang percaya yang menang. Kita orang percaya yang menang akan sama-sama menikmati terangkat satu hari nanti. Pada hari Tuhan, Tuhan datang di awan-awan. Ada orang-orang percaya yang akan terangkat ke surga. Memang tidak semuanya, tetapi orang-orang yang menang, dia akan menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih dahulu dan murid-murid menjadi saudara-saudaranya, sama-sama akan terangkat. Saya rindu terangkat. Saya percaya saudara-saudara semua rindu terangkat. Marilah jadi anak Tuhan, jadi umat kerajaan yang sungguh-sungguh menghidupi supaya kita menang di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Ada malaikat Tuhan turun saudaraku. Betul-betul penuh kemuliaan hari itu saudaraku. Mereka murid-murid menyaksikan Tuhan bisa begitu luar biasa terangkat ke sorga. Kemudian ada dua malaikat turun dekat dengan mereka. Bahkan bicara dengan mereka. Oh, ini pengalaman yang luar biasa. Saya saja belum pernah nampak malaikat berbicara kepada saya. Entah saudara. Jadi kalau waktu itu murid-murid sampai lihat ada malaikat Tuhan dan bicara sama mereka, itu luar biasa, sungguh luar biasa ya saudaraku. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Luar biasa. Ini pun pasti terjadi. Satu hari nanti saudaraku, ya, Tuhan Yesus akan turun ke bumi. Peristiwa ini terjadi setelah pengangkatan. Kalau pengangkatan Tuhan hanya akan sampai di awan-awan dan orang percaya yang berkenan terangkat bertemu di awan-awan. Tetapi yang dimaksud oleh ayat ini oleh malaikat adalah kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tuhan akan menjejakkan kakinya di muka bumi. Untuk apa saudaraku? Untuk menyelesaikan semua urusan ya, yang pada akhirnya orang-orang yang berkenan akan bersama dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang di kegelapan akan bersama-sama dengan malaikat maut, dengan iblis, dengan seluruh pasukannya masuk ke dalam api neraka. Ini sungguh-sungguh benar. Ini sungguh-sungguh akan terjadi. Jadi saudaraku, tidak selesai ketika Tuhan bangkit. Tidak selesai ketika Tuhan naik ke surga.
akan terus masih ada peristiwa-peristiwa sampai kesudahan zaman, sampai ada nanti Yerusalem baru turun dari surga. Barang siapa umat Tuhan yang percaya dan menang, kita ada bersama Tuhan Yesus di Yerusalem baru, mewarisi langit baru dan bumi yang baru. Wow, luar biasa saudaraku. Jadi saya ingin mengajak saudara, ayo jangan hanya berpikir pendek untuk hidupmu hari ini. Mungkin hari ini engkau menderita karena mungkin engkau kena PHK, mungkin gajimu dipotong, mungkin hidupmu rasanya semrawut, semua urusan semrawut di dalam rumah tangga. Sepertinya tidak ada lagi harapan, sepertinya tidak ada lagi masa depan yang luar biasa. Saya ingin katakan saudaraku, hidup saudara, hidup saya ada dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan hanya oleh hal-hal lahiriah, hanya oleh soal sakit penyakit. Mungkin ada di antara engkau yang sakit hari-hari ini, mungkin ada yang kekurangan uang hari-hari ini, tidak punya pekerjaan. Saudaraku, apa saja persoalan hidupmu, saya ingin katakan, ayo bangkit, teguhkan hatimu. Hidup kita enggak cukup hanya sampai di sini. Masih ada perjalanan ke depan. Dan percayalah Tuhan pimpin kita. Karena Tuhan punya rencana kemuliaan. Tuhan punya rencana kerajaan kekal. Saudaraku, kita baru masih di perjalanan. Belum selesai, belum habis, belum finish. Jangan menyerah sebelum perjalanan kita diselesaikan. Memang mungkin hari-hari ini ada banyak penderitaan. Katakan kepada dirimu, tidak mengapa Tuhan, aku mengalami. Karena tak seberapa dibanding dengan penderitaanmu Tuhan. Engkau menderita, tapi engkau taat. Engkau terus percaya ada kehendak Bapa yang mulia. Dan engkau menyelesaikannya lewat salib, lewat kebangkitan. Dan sekarang kita peringati lewat kenaikannya ke surga. Tuhan Yesus pun belum selesai saudaraku. Masih ada episode berikutnya yang akan Tuhan Yesus kerjakan. Dan marilah kita juga melaksanakan setiap episode kehidupan kita ini. Badai saja pasti berlalu. Apalagi persoalan hidup kita, ya, hal-hal yang masih kelihatan. Jangan kita terikat kepada yang kelihatan. Mari kita menggali hidup yang tidak kelihatan, yang di dalam. Tahukah saudara, lewat penderitaanmu, Tuhan sedang menggarap hidupmu yang di dalam. Supaya engkau percaya sungguh-sungguh kepada Dia dan menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Raja kita. Kalau kita percaya Dia Raja kita akan berserah kepada Dia. Berseru saja kepada Raja kita ketika kita sudah kurang kuat, saudaraku. Ada waktunya saya pun merasa tidak kuat. Dan apa yang saya lakukan? Berseru kepada Tuhan. Ketika kita berseru, kita menyembah, kita serahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kita boleh rasakan ada aliran-aliran air hidup itu menyegarkan jiwa kita dan melepaskan kita, saudaraku, dari segala beban, dari segala ikatan, dari segala persoalan. Itu juga yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Haleluya. Apa yang kita dapati dari ayat barusan, saudaraku? Ada pengharapan di dalam Tuhan, ada rencana kerajaan Tuhan, ada rencana kemuliaan Tuhan. Harapkan itu, saudaraku, ya. Kita rindukan itu. Memang dunia ini tidak bisa memberi apapun yang kekal. Memang sia-sia apa yang dunia bisa berikan. Yang penting di dalam dunia kita cukup makan, bisa pelihara hidup, itu saja. Tapi yang kita kejar adalah kerajaan Allah, kerajaan yang kekal dengan segala
sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin, saudaraku ya. Haleluya. Mari kita lanjut, saudaraku. Ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Rasul-rasul mentaati. Ketika Tuhan naik ke surga, mereka menangkap pesan dan diteguhkan oleh perkataan malaikat untuk mereka tahu ada tugas yang mereka harus kerjakan. Mereka taat, saudaraku. Mereka rela ditinggalkan Tuhan Yesus. Mereka taat, mereka pergi ke tempat di mana sudah diperintahkan. Mereka menunggu di sana, dan ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudaraku, hari-hari ini ketika sekarang kita sulit bertemu, ternyata kita sudah 2 bulan loh saudara ya. Sudah 2 bulan kita nggak ketemu beribadah bersama, saudaraku. Tetapi jangan itu melemahkan kita. Jangan itu membuat kita kehilangan arah. Gereja mau kemana? Kita terus ada di dalam persekutuan-persekutuan doa, saudaraku. Ya. Kita masih terus berdoa, bukan setiap hari? Kita masih terus berdoa, berseru, ya. Kita sudah sepakat, kita hanya selesai sampai urusan ini selesai. PSBB nambah 2 minggu lagi. Kita terus, saudaraku, ya. Dan bahkan nanti kita akan umumkan, saudaraku, di antara pengurus saya kira sudah diumumkan. Ya, nanti sebentar akan ada pengumuman buat kita semua di sini, saudara-saudara. Kita akan mulai besok hari Jumat, kita akan mulai tidak hanya saja berdoa, tapi 10 hari saudaraku kita akan sama-sama berpuasa. Nanti akan ditayangkan, tapi saya sampaikan di sini kita 10 hari berpuasa dengan waktu puasa dibagi 3 slot waktu setiap hari. Saya harap kita semua saudaraku mau lebih dalam lagi, berdoa lebih sehati lagi. Yang kemarin bolong-bolong saudaraku, mari lakukan sebagaimana Tuhan Yesus pesankan kepada murid-murid waktu itu. Ini waktu yang tepat buat kita di suasana ini, kita pun bersama-sama berdoa sehati. Jangan lain-lain hatinya, sehati berdoa, ya. Maka saudaraku, kita akan diperkuat, kita akan makin diteguhkan, dan kita sepakat di dalam doa ini, saudaraku. Nanti ada pokok-pokok doa yang diberikan kepada saudara-saudara untuk kita semua umatnya GKPY ini. Kita sepakat berdoa, ya. Dan juga karena kita merindukan Tuhan, kapan Engkau curahkan Roh Kudus itu di dalam hidup kami. Amin, saudaraku. Inilah yang perlu kita perhatikan pada hari ini. Jadi mari semua komsel, semua komisi, baik di cabang, baik di ranting-ranting, bahkan departemen yang lain, departemen doa, departemen pujian penyembahan, ya saudaraku, bahkan sampai dengan kepada anak-anak sekolah minggu, jangan batasi diri kita. Mari kita lakukan ini dengan tekun, dengan setia, dan dengan sehati. Kita percaya kerinduan kita kepada Tuhan sebagai bagian dari gereja Tuhan, Tuhan akan dengar doa kita, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ada 1 ayat terakhir saya ingin bacakan
dari 1 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12. 1 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12 mengatakan, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Bisa juga ibu, ya, bapak atau ibu bagi anak-anaknya. Telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saya ingin mengatakan kepada semua gembala, semua pengurus, semua ketua-ketua komisi, pengurus di komisi-komisi, dan saudara yang jadi PKS, pengurus di komsel-komsel. Mari, jadilah seperti Bapak, jadilah seperti Ibu buat saudara-saudara seiman kita yang lain. Mari merawat, mari mendoakan, mari memperhatikan. Ketika sekarang sulit bagi kita untuk mengunjungi, enggak apa-apa, tidak perlu mengunjungi, tapi perhatikanlah dengan WA kita, dengan firman yang kita bagikan, dengan doa yang kita naikkan kepada Tuhan buat saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan. Dan buat saudara-saudara jemaat Tuhan, domba-domba yang Tuhan kasihi, Tuhan sangat mengasihi kita satu persatu. Saya rindu domba Allah, jadilah domba yang baik, yang terbuka kepada pemimpin. Apa yang kau butuhkan, saudaraku, saya harap engkau tidak menunggu sampai pemimpin menghampiri engkau. Tapi di situasi yang sulit seperti sekarang, kalau engkau butuh bantuan, butuh doa, butuh firman yang meneguhkan, engkau tinggal WA, engkau tinggal telepon. Saudaraku, saya percaya pemimpin-pemimpin, pengurus akan melakukan bagiannya sepenuh hati. Karena kita semua punya tugas sebagaimana Matius 28 ayat 18 sampai 20 untuk kita mau memuridkan dan dimuridkan. Setiap kita mau dimuridkan, berikan hati yang rela dan taat. Hati yang rela dan taat untuk dimuridkan. Dan buat saudara yang sudah lebih dewasa kerohaniannya, belum sempurna, tetapi ketika engkau mulai dewasa dan dipercayakan Tuhan untuk memuridkan, lakukanlah dengan tekun dan dengan setia. Karena saudaraku, semua ini kembali hidup kita sesuai kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Mengiringmu Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku. Mari serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku,
Engkaulah Raja kami, Raja yang hidup, Raja yang menang, Raja yang bangkit dari maut, Raja yang dimuliakan. Haleluya. Kami bersyukur jadi umat-Mu, jadi gereja-Mu, jadi tubuh-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami umat kerajaan Allah, terus didik kami Tuhan di dalamnya. Oh haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah hari ini kita beri hidup kita lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Saya mau berdoa buat saudara yang hari ini menangkap betapa pentingnya kerajaan Allah. Engkau yang rindu hidup dalam kerajaan Allah, mari berikan hatimu. Katakan, Tuhan, ini aku mau hidup di dalam kerajaan Allah. Belum seberapa pengertianku Tuhan. Biarlah roh hikmat, roh wahyu dari Tuhan Yesus, dari Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, boleh melawat hidup setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami rindu hidup dalam kerajaan Allah, menikmati hidup dalam kerajaan Allah, mengerti rahasia kerajaan Allah, dan menghidupinya di dalam hidup kami di muka bumi ini. Sehingga apapun yang terjadi, kami bukan orang yang kecewa, tapi kami orang yang penuh harap, karena kami tahu Raja kemuliaan kami telah menang dan siapkan jalan kerajaan-Mu, jalan kemuliaan-Mu bagi siapa saja yang menang. Jadikan kami umat yang menang ya Tuhan Yesus. Jadikan kami pemenang-pemenang ya Tuhan Yesus. Kami mau diajar, kami mau belajar. Kalau di waktu yang lalu terlalu banyak keberatan kami, biarlah ke depan ini Tuhan, ketika kesempatan Engkau buka, bawa kami belajar lebih lagi kepada pemimpin-pemimpin kami. Bawa kami rendah hati untuk lebih lagi menikmati rahasia kerajaan surga. Oh, buat saudara yang sedang lemah, letih lesu, mari buka hatimu kepada Tuhan Yesus yang telah menang, yang telah mengalahkan maut, yang telah menciptakan berbagai mujizat. Itu semua sungguh-sungguh nyata, real adanya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh mujizat-Mu terjadi dalam hidupku, butuh peneguhan-Mu, butuh firman-Mu. Karena itu terimalah firman Tuhan hari ini, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, karena rencana Tuhan besar bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami telah memperingati Engkau Tuhan yang mulia, harta yang indah, permata yang tak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Inilah hidup kami semuanya umat-Mu. Kami persembahkan kepadamu untuk tidak lagi mengikuti jalan dunia ini, tapi ikut jalan-Mu, jalan kerajaan Allah, jalan kerajaan Allah, jalan yang akan kami tempuh di dalam kemuliaan dan kemuliaan. Terimalah hari ini saudara-saudara berkat dari Raja kita, berkat dari kerajaan Allah, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam sukacita. Apapun yang hari ini terjadi di dalam dunia ini, ketiganya menjadi milik kita bersama. Terima perkara ini sepenuh imanmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagimu segala kemuliaan, segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa.
kuasa bagimu, bagimu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur. Mari sidang jemaat Tuhan nyanyikan sama-sama, bagimu segala kemuliaan, segala kemuliaan dan segala kehormatan. Engkau Tuhan yang penuh kuasa, nyanyikan segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur. Mari beri syukur kepada Dia, nyanyikan segala puji syukur, segala puji syukur bagi Tuhan. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, sampai jumpa di ibadah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.